Selamat datang di Arah Baru, sebuah ruang tenang untuk kita yang sedang belajar memahami hidup bukan dengan tergesa, tapi dengan sadar. Di sini, kita tidak bicara tentang kesempurnaan. Kita bicara tentang proses, tentang bagaimana manusia, dengan segala luka dan keraguannya, tetap memilih untuk bangkit setiap hari, karena hidup. Seperti yang diajarkan para filsuf Stoik, bukan tentang mengendalikan apa yang terjadi, tapi tentang bagaimana kita meresponsnya. Kita tidak bisa memaksa dunia menjadi lembut pada kita, tapi kita bisa belajar untuk tetap tenang, meski dunia sedang kacau. Dan itulah yang akan kita pelajari bersama di sini. Bagaimana menjadi lebih kuat tanpa kehilangan ketenangan. Bagaimana tetap lembut tanpa kehilangan arah. Selamat datang di perjalanan ini. Selamat datang di Arah Baru, tempat di mana pikiran berhenti berlari dan hati mulai memahami. Hidup sering kita sebut kacau. Hari-hari terasa berantakan, pikiran penuh, emosi naik turun. Dan tanpa sadar, kita menyalahkan dunia. Kita bilang hidup tidak adil. Kita bilang keadaan terlalu keras. Kita bilang orang lain terlalu menyebalkan. Padahal, jika kita jujur pada diri sendiri, hidup tidak benar-benar kacau. Yang kacau adalah cara kita memegang kendali atas diri kita sendiri. Sejak bangun pagi, pikiran kita sudah ditarik ke banyak arah. Notifikasi, tuntutan, perbandingan, ketakutan akan masa depan. Kita bereaksi pada segalanya, tanpa pernah berhenti bertanya, apakah semua ini pantas menguasai batin kita? Stoikisme mengajarkan satu kesadaran mendasar. Bukan dunia yang membuat kita menderita, tetapi hilangnya kendali atas diri kita sendiri. Kita berbicara terlalu cepat, lalu menyesal setelahnya. Kita bereaksi dengan emosi, lalu heran mengapa masalah semakin besar. Kita mengejar uang tanpa arah, lalu merasa kosong meski punya banyak. Kita memikirkan terlalu banyak hal, hingga lupa bagaimana rasanya tenang. Bukan karena hidup terlalu berat, tetapi karena kita menyerahkan kemudi hidup kepada hal-hal yang seharusnya tidak berkuasa. Perhatikan ini baik-baik. Saat seseorang menguasai ucapan, emosi, uang, dan pikirannya, dunia di sekitarnya mungkin tetap sama, tetapi batinnya berubah sepenuhnya. Stoik tidak menunggu hidup menjadi mudah. Stoik melatih diri agar tidak goyah, meski hidup tetap sulit. Kita sering salah paham tentang ketenangan. Kita kira tenang berarti tidak punya masalah. Padahal, tenang berarti tahu apa yang perlu dikendalikan dan apa yang harus dilepaskan. Hidup terasa kacau ketika kita mencoba mengendalikan segalanya. Orang lain, situasi, hasil, penilaian, dan kita kelelahan karena semua itu tidak pernah benar-benar berada dalam kuasa kita. Stoikisme justru mengajarkan kebalikan. Berhenti mengendalikan dunia. Mulailah mengendalikan diri. Karena disitulah kekuatan sejati berada. Saat ucapanmu tenang, konflik berkurang. Saat emosimu terjaga, keputusan menjadi lebih jernih. Saat uangmu berada dalam kendali, kecemasan menurun. Saat pikiranmu terarah, hidup terasa lebih ringan. Namun, semua itu tidak dimulai dari teknik yang rumit. Tidak dari motivasi berlebihan, tidak dari kalimat indah. Semua dimulai dari satu kesadaran yang sunyi. Aku tidak bisa mengendalikan dunia, tetapi aku bisa mengendalikan diriku sendiri. Dan sejak saat itu, hidup perlahan berhenti terasa kacau. Bukan karena masalah menghilang, tetapi karena kita tidak lagi terbebani olehnya. Inilah fondasi hidup tenang ala stoikisme. Bukan pelarian dari realita, tetapi keberanian untuk berdiri tegak di dalamnya. Di titik ini, perjalanan dimulai. Bukan untuk mengubah hidup secara instan, melainkan untuk merebut kembali kendali yang selama ini kita lepaskan. Karena ketika kendali kembali ke tangan kita, hidup tidak lagi terasa menakutkan. Ia hanya menuntut satu hal, kesadaran dan tanggung jawab atas diri sendiri. Ucapan adalah hal pertama yang keluar dari dalam diri kita. Ia lebih cepat dari pikiran yang matang, lebih jujur dari niat yang kita sembunyikan. Karena itu, stoikisme memandang ucapan bukan sekadar suara, tetapi cermin dari jiwa seseorang. Perhatikan hidupmu saat ini. Berapa banyak masalah yang sebenarnya bermula dari kata-kata, bukan dari peristiwa besar, tetapi dari kalimat kecil yang terucap tanpa kendali. Satu komentar, satu nada tinggi, satu kalimat yang seharusnya tidak perlu diucapkan. Dan setelah itu, kita menghabiskan energi berhari-hari untuk memperbaiki dampaknya. Kita sering menganggap ucapan sebagai hal sepele, padahal kata-kata adalah pintu pertama kekacauan batin. Saat ucapan tidak dijaga, emosi ikut lepas, pikiran ikut liar, konflik pun lahir. Stoik tidak berbicara untuk meluapkan isi hati. Stoik berbicara untuk menjaga ketertiban batin. Banyak orang merasa perlu menjelaskan dirinya terus-menerus, merasa harus membalas setiap tuduhan, merasa harus meluruskan setiap kesalahpahaman.
Padahal, tidak semua hal layak mendapat kata-kata kita. Ucapan yang berlebihan adalah tanda jiwa yang gelisah. Semakin banyak seseorang bicara untuk membela diri, semakin jelas ia belum berdamai dengan dirinya sendiri. Stoikisme mengajarkan satu disiplin yang sederhana, namun berat dijalani. Berbicara hanya ketika perlu, dan diam ketika kata-kata justru merugikan batin. Diam bukan berarti kalah. Diam adalah bentuk tertinggi dari kendali diri, karena setiap kata yang kita lepaskan tidak bisa kita tarik kembali. Ia akan hidup di pikiran orang lain, di ingatan, di luka, atau di penilaian yang sulit diubah. Ucapan mencerminkan seberapa dalam kita mengenal diri sendiri. Orang yang tenang tidak tergesa-gesa bicara. Ia memberi ruang antara stimulus dan respons. Di ruang itulah kebijaksanaan lahir. Saat seseorang menghina kita, dorongan pertama adalah membalas. Namun, Stoik bertanya dalam diam, apakah membalas ini akan memperbaiki jiwaku atau hanya memuaskan egoku sesaat? Sebagian besar konflik tidak selesai karena terlalu sedikit kata, tetapi karena terlalu banyak kata yang tidak perlu. Ucapan yang terkendali melatih kita untuk berpikir jernih. Dan yang jernih melahirkan hidup yang lebih tenang. Perhatikan orang-orang yang hidupnya selalu ribut. Bukan karena hidup mereka paling sulit, tetapi karena mulut mereka tidak pernah istirahat. Mereka bereaksi terhadap segalanya, dan akhirnya kelelahan sendiri. Stoikisme tidak melarang berbicara. Ia mengajarkan tanggung jawab atas setiap kata sebelum berbicara. Orang Stoik bertanya pada dirinya sendiri, apakah ini benar? Apakah ini perlu? Apakah ini memperbaiki keadaan? Atau hanya melampiaskan emosi? Jika jawabannya tidak, maka diam adalah pilihan yang lebih bermartabat. Ketika ucapanmu tertata, hidupmu ikut tertata. Hubungan menjadi lebih jernih. Konflik berkurang, penyesalan semakin jarang. Dan yang paling penting, batinmu tidak lagi dipenuhi. Gema kata-kata yang seharusnya tidak pernah keluar. Mengendalikan ucapan bukan tentang menjadi pendiam. Ini tentang menjadi sadar. Karena dari semua hal yang bisa kita kendalikan, kata-kata adalah yang paling dekat dengan jiwa kita. Dan siapa yang mampu menjaga ucapannya, ia sedang belajar menjaga hidupnya sendiri. Diam sering disalahpahami. Ia dianggap lemah, dianggap kalah, dianggap tidak mampu membela diri. Padahal dalam stoikisme, diam justru adalah senjata orang yang tenang. Orang yang gelisah selalu merasa perlu bicara, menjelaskan diri, membuktikan sesuatu, memenangkan argumen. Sementara orang yang tenang tidak sibuk meyakinkan dunia. Ia tahu, tidak semua kesalahpahaman perlu diluruskan, dan tidak semua penilaian pantas ditanggapi. Diam bukan karena tidak punya jawaban, tetapi karena sadar bahwa sebagian jawaban tidak akan mengubah apapun. Banyak konflik hidup membesar, bukan karena masalahnya besar, tetapi karena kita tidak memberi ruang. Hening di antara emosi dan respons. Saat emosi naik, mulut ingin bergerak. Saat ego tersentuh, kata-kata ingin keluar, dan di titik itulah dia menjadi latihan yang paling berat. Stoik melatih diri untuk menunda respons, bukan untuk menekan perasaan, tetapi untuk memberi waktu pada akal sehat agar kembali memegang kendali. Karena satu kalimat yang diucapkan saat emosi memuncak bisa menghancurkan hubungan yang dibangun bertahun-tahun. Diam adalah pagar pelindung batin. Ia mencegah kita mengatakan sesuatu yang nantinya harus kita sesali. Perhatikan orang-orang yang hidupnya terasa ringan. Mereka tidak bereaksi terhadap segalanya. Mereka memilih pertempuran, dan seringkali mereka memilih untuk tidak bertarung sama sekali. Stoikisme mengajarkan bahwa kekuatan bukan ditunjukkan lewat suara yang paling keras, melainkan lewat kemampuan menahan diri. Ketika seseorang merendahkanmu, diam bukan berarti setuju. Diam berarti kamu tidak menyerahkan ketenanganmu kepada opini orang lain. Tidak semua orang layak mendapat akses ke pikiran dan emosimu. Dan diam adalah cara paling halus untuk menutup pintu itu. Diam juga mengajarkan kejelasan. Dalam keheningan, kita bisa mendengar pikiran sendiri. Menilai situasi tanpa kabut emosi. Memilih respons, bukan sekadar reaksi. Banyak orang berbicara untuk menenangkan kegelisahannya sendiri. Bukan untuk menyelesaikan masalah, tetapi untuk melampiaskan ketidaknyamanan batin. Stoik justru berlatih menanggung ketidaknyamanan itu. Ia tahu, rasa tidak nyaman akan berlalu, tetapi kotek kata yang terlanjur keluar akan tinggal lama. Diam bukan pasif. Diam adalah aktif menahan diri. Ia adalah keputusan sadar untuk tidak membiarkan dunia luar mengatur dunia batin. Dan ketika saat yang tepat tiba, orang yang tenang berbicara dengan singkat, jelas, dan tanpa emosi berlebih. Karena kata-kata yang lahir dari ketenangan
lebih kuat daripada 1000 kata yang lahir dari amarah. Inilah kekuatan diam ala stoikisme, bukan untuk menghindar, tetapi untuk menjaga jiwa tetap utuh di tengah dunia yang bising. Emosi sering kita anggap sebagai musuh, sesuatu yang harus ditekan, disangkal, atau dihilangkan. Namun stoikisme tidak pernah mengajarkan itu. Stoikisme tidak meminta kita berhenti merasa. Ia hanya mengingatkan satu hal penting: jangan biarkan perasaan mengambil alih kendali hidupmu. Kamu boleh marah, kamu boleh sedih, kamu boleh kecewa. Perasaan itu manusiawi. Yang berbahaya bukan perasaannya, tetapi ketika kita membiarkannya memimpin setiap keputusan, masalah hidup jarang muncul karena apa yang kita rasakan. Masalah muncul karena apa yang kita lakukan saat perasaan itu menguasai kita. Saat emosi memimpin, akal sehat berjalan di belakang. Kata-kata keluar tanpa pertimbangan. Tindakan diambil tanpa jarak. Dan setelah semuanya terjadi, penyesalan datang. Belakangan, stoikisme mengajarkan adanya jarak. Jarak antara peristiwa dan respons. Jarak antara rasa dan tindakan. Di jarak itulah kebebasan berada. Emosi datang seperti gelombang. Jika kita berdiri diam dan mengamatinya, ia akan naik, lalu turun dengan sendirinya. Tetapi jika kita melompat ke dalamnya, kita akan terseret arus dan kehilangan arah. Banyak orang mengira mengendalikan emosi berarti menahan semuanya di dalam. Padahal yang terjadi justru sebaliknya. Emosi yang ditekan akan mencari jalan keluar, dan seringkali keluar dalam bentuk yang merusak. Stoik tidak menekan emosi, ia mengamatinya. Ia mengakuinya tanpa menghakimi. Lalu ia bertanya, apakah perasaan ini layak menentukan tindakanku? Kedewasaan batin diuji ketika seseorang menyakitimu. Emosi pertama yang muncul adalah reaksi. Marah, tersinggung, ingin membalas. Namun stoik memberi ruang pada pertanyaan sederhana. Apakah reaksi ini akan membuat hidupku lebih baik? Atau hanya memuaskan egoku sesaat? Sebagian besar luka batin tidak disebabkan oleh orang lain, tetapi oleh cara kita merespons mereka. Emosi yang tidak dikelola membuat masalah kecil terasa besar. Emosi yang diamati membuat masalah besar terasa bisa dihadapi. Orang yang hidupnya selalu bergejolak bukan karena nasibnya paling berat, tetapi karena ia belum belajar memimpin dirinya sendiri. Stoikisme menempatkan kendali diri di atas pembenaran. Emosi bukan berarti perasaanmu salah, tetapi perasaanmu bukan penguasa hidupmu. Saat kamu mampu berkata dalam hati, aku sedang marah, tapi aku tidak harus bertindak dari kemarahan ini. Disitulah kebebasan dimulai. Mengelola emosi bukan proses instan. Ia adalah latihan harian. Kadang berhasil, kadang gagal. Namun setiap kali kamu memilih untuk tidak dikuasai oleh perasaan, kamu sedang memperkuat karakter. Dan orang yang karakternya kuat, tidak mudah diombang-ambing oleh dunia luar. Kamu boleh merasa itu manusiawi. Tetapi ketika kamu tidak lagi diperintah oleh perasaanmu, hidup mulai terasa lebih tenang, lebih jernih, dan lebih terkendali. Itulah tujuan stoikisme. Bukan mematikan emosi, tetapi menjadikannya pelayan, bukan tuan. Amarah sering terasa seperti kekuatan. Ia memberi energi. Ia membuat kita merasa benar. Ia seolah membela harga diri kita. Namun stoikisme melihat amarah dengan jujur. Amarah adalah api yang pertama kali membakar pemiliknya. Saat amarah muncul, kita merasa diserang, merasa direndahkan, merasa tidak dihargai. Dan tanpa sadar, kita memberi amarah izin untuk mengambil alih kemudi hidup. Masalahnya, amarah jarang menyelesaikan apapun. Ia hanya memindahkan luka dari satu orang ke orang lain, sambil meninggalkan bekas yang lebih dalam di diri kita sendiri. Kata-kata yang diucapkan saat marah lebih tajam dari pisau. Dan, seperti pisau, ia bisa melukai tanpa bisa ditarik kembali. Stoikisme tidak menolak kenyataan bahwa amarah bisa muncul. Yang ditolak adalah anggapan bahwa amarah perlu diikuti. Karena, begitu amarah diikuti, akal sehat menghilang, nilai runtuh, dan karakter yang kita bangun bertahan-tahan bisa hancur dalam hitungan detik. Banyak orang menyesal bukan karena apa yang mereka alami, tetapi karena apa yang mereka lakukan saat amarah menguasai diri. Stoik mengajarkan satu disiplin penting: menunda reaksi. Tidak semua serangan perlu dibalas. Tidak semua provokasi perlu dijawab. Dan tidak semua ketidakadilan harus direspons dengan api. Amarah membuat masalah kecil terasa seperti ancaman besar. Ia mempersempit sudut pandang, mengaburkan penilaian, dan membuat kita bertindak seolah dunia sedang melawan kita. Padahal sering kali yang terjadi hanyalah ego kita yang tersentuh. Stoikisme mengajak kita untuk memisahkan antara harga diri dan emosi sesaat. Harga diri yang sehat tidak bergantung pada reaksi impulsif. Ia berdiri kokoh
meski tidak membalas. Menahan bukan berarti lemah, justru sebaliknya. Hanya orang yang kuat yang mampu menahan diri ketika semua dorongan ingin meledak. Api kecil yang dibiarkan akan padam dengan sendirinya. Namun api yang terus diberi bahan bakar akan membakar segalanya. Amarah bekerja dengan cara yang sama. Saat kamu memilih diam, menarik napas, dan tidak langsung bereaksi, kamu sedang memutus rantai kehancuran sebelum dimulai. Stoik memahami bahwa waktu adalah sekutu terbesar melawan amarah. Berikan jarak dan emosi akan kehilangan kekuatannya. Banyak konflik besar dalam hidup sebenarnya bisa dihindari jika kita mau menunggu beberapa menit sebelum bertindak. Amarah bukan berarti kamu tidak pernah marah. Ini berarti kamu tidak membiarkan amarah menentukan siapa dirimu. Karena ketika api itu padam, yang tersisa adalah reputasi, hubungan, dan ketenangan batin yang mungkin sudah terlanjur rusak. Stoikisme mengajarkan pilihan yang lebih bijak. Jangan menjadi bahan bakar bagi api itu. Biarkan ia mati di dalam dirimu. Karena orang yang mampu mengendalikan amarahnya bukan hanya menyelamatkan orang lain, tetapi menyelamatkan dirinya sendiri. Uang adalah salah satu hal paling sering mengganggu ketenangan manusia. Bukan karena jumlahnya, tetapi karena makna yang kita berikan kepadanya. Stoikisme memandang uang secara sederhana. Uang adalah alat, bukan tujuan hidup. Dan ketika alat dijadikan tujuan, hidup perlahan kehilangan arah. Banyak orang menghabiskan hidupnya untuk mengejar uang, lalu terkejut saat sampai di titik tertentu dan merasa tetap gelisah. Bukan karena uang itu jahat, tetapi karena ia dibebani peran yang tidak seharusnya. Uang tidak diciptakan untuk memberi makna hidup. Ia hanya membantu hidup berjalan. Masalah muncul saat nilai diri kita mulai diukur dari saldo, status, dan apa yang bisa dibeli. Saat itu terjadi, ketenangan menjadi rapuh. Karena uang tidak pernah stabil. Ia bisa datang dan pergi tanpa meminta izin. Stoikisme mengajarkan kebebasan batin dengan cara yang jujur. Gunakan uang, jangan bergantung padanya. Orang stoik bekerja dengan sungguh-sungguh. Ia mencari rezeki dengan cara yang benar. Namun ia tidak menyerahkan harga dirinya kepada hasil di luar kendalinya. Karena yang berada dalam kendali kita bukanlah berapa banyak yang kita miliki, tetapi bagaimana kita bersikap terhadapnya. Uang sering membuat manusia cemas karena selalu diikuti oleh ketakutan. Takut kurang, takut kehilangan, takut tertinggal. Padahal ketakutan itu bukan berasal dari uang itu sendiri, melainkan dari keinginan yang tidak pernah puas. Stoikisme tidak mengajarkan kemiskinan, ia mengajarkan kecukupan. Ada perbedaan besar antara hidup sederhana dan hidup kekurangan. Hidup sederhana adalah pilihan sadar. Hidup kekurangan seringkali adalah keterpaksaan. Orang yang mengendalikan uangnya tidak mudah terombang-ambing oleh gaya hidup orang lain. Ia membeli sesuai kebutuhan, bukan demi pengakuan karena ia tahu hal yang dibeli untuk pamer sering dibayar dengan kecemasan. Uang yang tidak dikelola akan mengelola hidup kita. Ia menentukan keputusan, mengarahkan pilihan, dan menekan batin. Namun uang yang ditempatkan dengan benar memberi ruang bernapas. Ia menjadi sarana, bukan sumber tekanan. Stoik mengajarkan untuk siap hidup dengan apa yang ada, tanpa kehilangan martabat. Bukan karena tidak mampu memiliki lebih, tetapi karena tidak mau diperbudak oleh keinginan. Saat uang berhenti menjadi tujuan, pikiran menjadi lebih ringan, keputusan menjadi lebih jernih, dan hidup terasa lebih utuh. Karena pada akhirnya, uang tidak menentukan kualitas jiwamu. Ia hanya menunjukkan seberapa bijak kamu menggunakannya. Dan orang yang paling bebas, bukanlah yang memiliki paling banyak, tetapi yang paling sedikit bergantung. Seringkali kita merasa hidup ini kurang uang, kurang kesempatan, kurang keberuntungan. Namun stoikisme mengajak kita melihat lebih dalam, bukan hidup yang kurang memberi, melainkan keinginan kita yang tidak pernah berhenti meminta. Masalah terbesar manusia bukan kekurangan rezeki, tetapi keinginan yang tidak terlatih. Setiap kali satu keinginan terpenuhi, keinginan lain segera muncul. Lebih besar, lebih tinggi, lebih menuntut, dan tanpa sadar, kita menunda ketenangan sampai daftar keinginan itu selesai. Masalahnya, daftar itu tidak pernah benar-benar berakhir. Stoikisme tidak memusuhi keinginan. Ia hanya menempatkannya di posisi yang tepat. Keinginan boleh ada, tetapi ia tidak boleh menjadi majikan. Karena hidup yang dikendalikan oleh keinginan selalu berada dalam kondisi lapar. Meski sebenarnya sudah cukup. Banyak kecemasan lahir, bukan karena kebutuhan dasar tidak terpenuhi, melainkan karena kita membandingkan hidup kita dengan standar yang terus bergeser. Melihat hidup orang lain, lalu merasa tertinggal. Melihat pencapaian orang lain, lalu merasa tidak berarti.
Padahal, perbandingan adalah bahan bakar utama bagi keinginan yang tak terkendali. Stoikisme mengajarkan kebebasan melalui pembatasan sadar. Bukan membatasi diri karena tidak mampu, tetapi karena memilih untuk cukup. Ketika keinginan berkurang, ketenangan meningkat. Bukan karena hidup berubah drastis, tetapi karena tekanan batin menurun. Orang stoik melatih diri untuk membedakan antara apa yang dibutuhkan dan apa yang hanya diinginkan. Kebutuhan memberi kehidupan. Keinginan sering menuntut pembuktian. Banyak orang bekerja keras bukan untuk hidup layak, tetapi untuk memenuhi ekspektasi yang sebenarnya tidak mereka pilih sendiri. Keinginan yang tidak disadari mengikat kita pada gaya hidup yang melelahkan. Lebih banyak uang, tetapi lebih sedikit waktu. Lebih banyak barang, tetapi lebih sedikit ketenangan. Stoikisme mengajak kita bertanya jujur, berapa banyak yang sebenarnya cukup? Karena cukup bukan angka, cukup adalah kondisi batin. Saat kamu mampu berkata, aku memiliki apa yang kubutuhkan untuk hidup dengan baik, saat itu, keinginan kehilangan cengkeramannya. Mengendalikan keinginan bukan berarti berhenti berkembang. Ini berarti berkembang tanpa mengorbankan kedamaian batin. Orang yang terus mengejar tanpa tahu kapan berhenti akan selalu merasa terlambat. Namun, orang yang tahu batas akan berjalan dengan lebih tenang, lebih fokus, dan lebih utuh. Bukan karena hidupnya sempurna, tetapi karena ia tidak lagi berperang dengan keinginannya sendiri. Dan disitulah stoikisme menemukan kebijaksanaannya. Bukan dengan menambah apa yang kita miliki, tetapi dengan mengurangi apa yang menuntut kita. Semua kekacauan dalam hidup selalu berawal dari satu tempat, pikiran, bukan peristiwa yang melukai kita lebih dulu, melainkan cerita yang kita bangun di dalam kepala tentang peristiwa itu. Dua orang bisa mengalami hal yang sama, namun merasakannya dengan cara yang sangat berbeda. Yang satu hancur, yang lain tetap tenang. Perbedaannya bukan pada kejadian, tetapi pada cara berpikir. Stoikisme menempatkan pikiran sebagai pusat kendali hidup. Jika pikiran kacau, hidup ikut berantakan. Jika pikiran tertata, hidup terasa lebih ringan. Meski masalah tetap ada, kita sering menyiksa diri dengan hal-hal yang belum tentu terjadi. Membayangkan kegagalan, penolakan, atau masa depan terburuk. Pikiran melompat ke depan, lalu kembali dengan kecemasan, dan semua itu terjadi tanpa satu pun kejadian nyata. Stoikisme mengingatkan dengan tegas, yang melelahkan bukan kenyataan, tetapi bayangan tentang kenyataan. Pikiran yang tidak dijaga akan menciptakan penderitaan. Bahkan saat hidup sedang baik-baik saja, ia memperbesar masalah kecil. Ia mengulang luka lama. Ia memanggil ketakutan yang seharusnya sudah pergi. Stoik tidak berusaha menghentikan pikiran. Ia mengarahkannya. Karena melawan pikiran hanya akan membuatnya semakin keras. Yang dilakukan adalah mengamat, lalu memilih pikiran mana yang layak diberi perhatian, dan mana yang harus dilepaskan. Tidak semua pikiran adalah kebenaran. Banyak di antaranya hanya reaksi otomatis dari kebiasaan lama, trauma, atau ketakutan yang belum disadari. Saat sebuah pikiran muncul, Stoik bertanya, apakah ini fakta, atau hanya penilaianku? Pertanyaan sederhana ini mampu menghentikan banyak kekacauan sebelum tumbuh besar. Pikiran yang dibiarkan bebas akan menyeret kita ke masa lalu dan masa depan, hingga kita lupa hidup di saat ini. Padahal ketenangan hanya bisa ditemukan di momen sekarang. Stoikisme mengajarkan kehadiran sadar, bukan untuk menghindari masalah, tetapi untuk menghadapinya tanpa beban tambahan dari pikiran liar. Ketika pikiran tertata, emosi menjadi lebih stabil. Keputusan menjadi lebih bijak. Hidup lebih bisa dijalani. Menguasai pikiran bukan tentang selalu berpikir positif. Ini tentang berpikir jujur. Jujur melihat apa yang ada, tanpa dilebih-lebihkan, tanpa ditikato-kuti oleh imajinasi sendiri. Karena banyak penderitaan tidak berasal dari dunia luar, melainkan dari dialog tanpa henti di dalam kepala donsot kamu. Belajar untuk tidak mempercayai setiap pikiran yang muncul, disitulah ketenangan mulai tumbuh. Pikiran tetap datang, masalah tetap ada. Namun kamu tidak lagi hidup di dalam kekacauan yang sama. Karena kamu sadar, tempat semua kekacauan bermula juga adalah tempat ketenangan bisa diciptakan. Pikiran manusia tidak pernah benar-benar diam. Ia terus menarik perhatian kita ke segala arah. Masalah orang lain, komentar yang belum tentu penting, hal-hal yang berada di luar kendali kita. Dan tanpa sadar, kita menghabiskan energi untuk memikirkan hal-hal yang tidak pernah bisa kita ubah. Stoikisme mengajarkan satu keterampilan penting, fokus. Bukan fokus untuk mengendalikan segalanya, tetapi fokus untuk memilih apa yang layak dipikirkan dan apa yang harus dilepaskan.
Karena tidak semua hal pantas mendapat tempat di dalam kepalamu. Banyak kegelisahan muncul bukan karena hidup terlalu berat, melainkan karena pikiran dipenuhi hal-hal yang bukan urusan kita. Apa kata orang? Apa yang mungkin terjadi? Apa yang seharusnya berbeda? Semua itu berada di luar kendali, dan memikirkannya terus-menerus tidak pernah membuat hidup lebih baik. Stoikisme membagi hidup ke dalam dua wilayah sederhana. Apa yang bisa kita kendalikan, dan apa yang tidak. Ucapan kita, sikap kita, pilihan kita, usaha kita, itu wilayah kendali. Pendapat orang lain, hasil akhir, nasib, keputusan dunia, itu bukan. Ketika kita mencampur adukan keduanya, hidup menjadi melelahkan. Kita berusaha keras mengubah hal-hal yang tidak pernah bisa kita sentuh, lalu kecewa ketika gagal. Fokus ala stoikisme adalah keberanian untuk melepaskan, bukan menyerah, tetapi sadar batas. Orang yang tenang tidak memikirkan segalanya. Ia hanya memikirkan apa yang perlu. Ia tidak sibuk menebak pikiran orang lain, tidak tenggelam dalam skenario terburuk, tidak terjebak dalam penyesalan tanpa ujung. Karena ia tahu, pikiran adalah sumber daya, dan sumber daya yang dihamburkan akan melemahkan jiwa. Saat fokus tertuju pada hal yang bisa dikendalikan, energi kembali, arah menjadi jelas, langkah terasa lebih ringan. Stoikisme tidak membuat hidup bebas masalah, namun ia membuat masalah tidak lagi memenuhi seluruh ruang batin. Dengan fokus yang tepat, satu masalah tetap satu masalah, bukan 10 yang diciptakan oleh pikiran sendiri. Banyak orang lelah bukan karena bekerja terlalu keras, tetapi karena berpikir terlalu banyak tentang hal yang salah. Fokus bukan tentang menutup mata dari realita, ini tentang menempatkan perhatian di tempat yang benar. Saat kamu berhenti memikirkan hal-hal yang tidak bisa kamu ubah, kamu memberi ruang untuk mengerjakan hal yang benar-benar berdampak, dan disitulah ketenangan tumbuh. Bukan karena dunia menjadi sunyi, tetapi karena pikiranmu tidak lagi dipenuhi kebisingan yang sia-sia. Tidak semua hal layak dipikirkan, dan saat kamu menyadari itu, hidup berhenti terasa berat tanpa harus berubah apapun. Pada akhirnya, ketenangan bukanlah hadiah dari hidup. Ia bukan sesuatu yang datang setelah semua masalah selesai. Ketenangan adalah hasil dari satu keputusan penting. Memegang kembali kendali atas diri sendiri. Sepanjang perjalanan ini, kita tidak belajar cara mengubah dunia. Kita belajar sesuatu yang jauh lebih sulit dan jauh lebih berharga. Mengubah cara kita hadir di dalam dunia. Kita belajar menjaga ucapan agar tidak melukai diri sendiri dan orang lain. Kita belajar memilih diam agar emosi tidak merusak karakter. Kita belajar mengenali perasaan tanpa membiarkannya menguasai arah hidup. Kita belajar menahan amarah karena api itu selalu membakar pemiliknya. Kita belajar menempatkan uang sebagai alat, bukan penentu nilai diri. Kita belajar membatasi keinginan agar hidup tidak terasa selalu kurang. Kita belajar menata pikiran agar tidak tersesat dalam cerita yang kita ciptakan sendiri. Dan kita belajar fokus karena tidak semua hal layak menyita batin. Semua ini bukan teori indah. Ini adalah latihan hidup, latihan yang sering gagal, sering jatuh, dan harus diulang. Stoikisme tidak menjanjikan hidup yang mudah. Ia tidak menawarkan jalan pintas. Ia hanya menawarkan satu hal yang jujur, kedaulatan atas diri sendiri. Orang yang berdaulat tidak menunggu dunia berubah untuk merasa tenang. Ia menata batinnya terlebih dahulu. Masalah tetap datang, kehilangan tetap terjadi, kekecewaan tetap muncul. Namun kini, semua itu tidak lagi mengguncang sampai ke dasar jiwa. Bukan karena hati menjadi dingin, tetapi karena karakter menjadi kuat. Tenang bukan berarti pasrah. Tenang berarti siap. Siap menerima hal yang tidak bisa dihindari. Siap bertindak pada hal yang bisa diusahakan. Dan siap melepaskan sisanya tanpa perlawanan batin yang melelahkan. Inilah kebebasan ala stoikisme. Bukan kebebasan dari masalah, tetapi kebebasan dari perbudakan emosi, pikiran liar, dan keinginan yang tak berujung. Ketika kamu berdaulat atas ucapanmu, emosimu, uangmu, dan pikiranmu, hidup berhenti mengendalikanmu. Kamulah yang memegang kemudi. Dan di titik itu, hidup mungkin tetap keras, tetapi batinmu tidak lagi rapuh. Kamu tidak lagi hidup dalam reaksi. Kamu hidup dalam kesadaran. Tenang bukan karena hidup mudah. Tenang karena kamu siap. Tenang karena kamu berdaulat atas dirimu sendiri.